Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suroso SAG LPDI, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Karanganyong, PMT 11 Oktober tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa SMP Negeri 2 Karanganyong ini berdiri tahun 1981 yang beralamat di Dukuh Bungkusan, Desa Jurang Sulu, Kecamatan Karanganyong, Kabupaten Klaten, berdasarkan SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 028/0 tahun 1980 tertanggal 30 Juli tahun 1980. Kemudian status tanah ini adalah tanah milik kas pemerintah Desa Jurang Sulu yang disepakati dan diserahkan untuk didirikan bangunan sebagai sekolah SMP Negeri 2 Karanganyong. Kemudian visi misi sekolah SMP Negeri 2 Karanganyong yaitu bertakwa, berbudaya, berprestasi, kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang berikutnya, SMP Negeri 2 Karanganyong adalah sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Mulai pandemi tahun 2020, proses pembelajaran agak sedikit terganggu, dan bahkan dengan pandemi itu akan berpengaruh dari semua sisi, termasuk di dunia pendidikan. Sehingga yang dulu belajar lewat daring, lewat rumah, itu sampai sekarang masih berpengaruh, sehingga antusias anak untuk mengikuti KBM itu begitu rendah, begitu susah, begitu sulit. Di samping itu, dukungan dari kondisi sosial ekonomi keluarga juga berpengaruh terhadap semangat anak untuk mengikuti pembelajaran. Maka dari itu, dengan adanya IKM atau Implementasi Kurikulum Merdeka ini, kami ingin mencoba untuk mengurai masalah yang ada berkaitan dengan kelemahan atau kekurangan keantusiasan anak dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan kami ingin mencoba untuk mensupervisi satu orang guru, yaitu guru IPA Ibu Nani. Kemungkinan juga ada permasalahan yang berkaitan dengan antusiasme anak mengikuti KBM di jam pelajaran Ibu Nani sebagai guru IPA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan. Yang melakukan Bu, ini anak-anak kok untuk pembelajaran kurang antusias nih ya. Oh, di mapel penjenengan. Oh, begini Bu ya. Kemungkinan juga faktor COVID-19 kemarin juga berpengaruh. Jadi kalau kamu lihat dari COVID yang kemarin, pembelajaran kan dari rumah, sehingga setelah anak-anak masuk daring atau kemungkinan masuk sekolah lagi, mereka tidak begitu antusias karena banyak faktor. Satu, mungkin karena faktor sosial ekonomi keluarga juga tidak mendukung. Yang kedua, mohon maaf, kemungkinan model pembelajaran bapak ibu guru juga tidak menarik anak. Maka dari itu, di kurikulum mereka ada pembelajaran diferensiasi. Kemungkinan ibu mengajarnya belum menggunakan itu. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan anak. Jadi artinya biar anak itu dari awal itu ada motivasi, mestinya ada asesmen awal dari penjenengan. Anak-anak ditanya di rumah orang tuanya bagaimana, nanti berangkat sudah minta restu orang tua atau belum, kemudian sudah dikasih uang saku atau belum. Setelah itu nanti anak-anak ditanya apa anak-anak sudah siap untuk pembelajaran atau belum. Kalau sudah, nanti disiapkan seperti proses awal penjenengan bagi mengadakan KBM di kelas itu. Itu Bu ya. Intinya anak-anak memang harus disiapkan dulu sebelum anak-anak itu belum bisa mengikuti pembelajaran. Bagaimanapun juga materi yang penjenengan sampaikan, saya yakin tidak akan bisa diterima oleh anak. Sehingga anak-anak harus
disemangati dulu biar anak-anak benar-benar datang di sekolah itu untuk mencari ilmu. Gimana Pak caranya Mbaknya? Yaitu karena saya yakin setiap sekolah itu kan kemampuan anak berbeda. Mungkin ada yang semangatnya tinggi, ada yang semangatnya mungkin setengah, ada anak yang kurang. Maka dari itu dari asesmen awal kan penjenengan biasa, oh anak ini kemampuannya di tingkat ini, oh, anak ini kemampuan di tingkat ini, anak ini kemampuan di tingkat ini. Maka dari itu, dari perbedaan yang ada itu, penjenengan tidak boleh memaksakan bahwa nanti hasil output dari belajar penjenengan ini harus sesuai dengan anak yang baik. Sama-sama mendapat nilai yang sama, tetapi nanti outputnya berbeda. Mungkin harus disemangati. Itu benar. Itu gitu. Saya kira itu nanti kami akan masuk ruang kelas berkaitan dengan supervisi di mapel penjenengan. Setelah itu nanti ada tindak lanjut penjenengan, saya suruh datang di ruangan ini. Nanti hasilnya setelah penjenengan menyampaikan asesmen awal anak-anak perubahannya seperti apa, saya harus tahu di tindak lanjut. Gitu, benar. Ini, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, monggo Bu Nani. Silakan duduk Bu. Bu Nani, ini kan nanti saya supervisi di jam penjenengan. Saya ingin mengecek penggunaan dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Kadang nanti Ibu ingin mengajar di ruang kelas. Ada dokumennya? Modul aja dan sebagainya, perangkatnya bisa kamu lihat Bu. Ini buku pegangan gitu ya. Kemudian Prota, Promes, Taldik, CP, ATP, ini nanti ada berapa jam? Yang ini ada 4 jam Pak. Ada 4 jam gitu? Iya, nanti iya. Tapi kemungkinan kami hanya masuk mungkin 1 jam saja, kami lihat. Kita setelah nanti supervisi, kemudian kami analisa, nanti ada kegiatan pasca supervisi, tindak lanjutnya seperti apa. Itu benar nih, monggo kalau mau masuk ke ruang kelas, silakan. Kelas berapa nih? 8A Pak. 8A, gini. Gimana Bu Nani? Yang kemarin katanya anak-anak tidak antusias untuk KPM penjenengan. Oh alhamdulillah Pak, ini anak-anak sudah mulai belajar dengan aktif, sampun antusias. Alhamdulillah. Intinya kita harus menghadapi dengan yang menyenangkan hati anak-anak. Jangan dipaksa, kemudian jangan terlalu dibebani dengan materi yang begitu berat, sehingga anak nyaman dalam mengikuti KPM menjadi antusias. Saya kira itu gimana? Terima kasih, berarti kan dari kemarin anak-anak tidak menjadi antusias, berarti ada peningkatan di sini. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti ada apa itu pasca supervisinya untuk ruangan saya. Monggo silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo Bu Nani. Pak. Oke, terima kasih Bu Nani. Tadi kemarin kami sudah mensupervisi di KPM penjenengan. Kemudian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Satu, diantaranya tentang rencana asesmen penjenengan harus jelas, jadi antara anak yang
kemampuannya rendah, menengah dan sebagainya kan di asesmen harus penjenengan jelaskan sehingga anak-anak nanti yang rendah tidak mungkin bisa mengikuti kompetensi anak yang tinggi. Maka dari itu di rencana asesmen penjenengan harus jelas. Itu ini sudah kami koreksi, mohon nanti dibenahi sehingga nanti ketika penjenengan mengajar di kelas yang lain minimal sudah ada gambaran. Jadi anak-anak ini ketika seperti ini saya harus membuat rencana asesmen seperti apa. Itu dibenahi. Saya kira ini dokumen kami kembalikan nanti ke itu ya. Alhamdulillah Pak. Ini nilai anak-anak meningkat. Alhamdulillah. Penerapannya itu semua. Yang penting kita bukan bekerja, beribadah. Siap. Jadi mari Pak. Terima kasih Ibu Nani.